Bab 1368. Tanggungan kamu. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus berdiri tegak ketika dipukuli. Kenapa semua orang harus membayar kesalahanmu? Momentum Amel menjadi sengit, seperti seorang ratu. Dalam sekejap, orang yang baru saja berbicara tidak bisa berkata-kata. Usulku begitu, semua orang bisa memilih. Setelah berbicara, dia bersandar di kursinya dan tidak berkata apa-apa. Kit menyipitkan matanya. Dia mengulurkan tangannya, menatap kursi kosong. Cedera Dawson tidak ringan, dia tidak bisa memilih, suaranya kosong. Kita bisa mulai voting. Begitu suaranya jatuh, seseorang angkat bicara. Saya setuju. Ada yang pertama, dan disusul yang kedua. Setiap orang pintar, dan karena mereka dapat menghindari kerugian diri mereka sendiri, mereka tidak bersedia membantu Dawson berbagi beban. Terlebih lagi, bukan 1 atau 2 hari bagi Amel untuk bersaing dengan Dawson untuk memperebutkan posisi pewaris patriark. Semua orang tahu bahwa kali ini, Dawson kalah. Dan kerugian ini berarti kehilangan segalanya. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju juga. Setuju. Satu demi satu mengangkat tangan mereka untuk setuju, mayoritas suara dengan mudah disahkan, dan sisanya, hampir tanpa ragu-ragu, menganggukkan kepala tanda setuju. Orang terakhir pergi, wajahnya suram, dan mata burung yang suram itu meledak dengan cahaya yang ganas. Dia adalah garis keturunan Dawson, orang dengan status tertinggi, Paman Dawson, Duncan Slanka. Tapi sekarang, dia tidak ada hubungannya. Dia tidak bisa bersaing dengan hasil pemungutan suara meja bundar. Duncan langsung berdiri dan mencibir. Karena kalian semua sudah memutuskan, apakah kalian masih perlu menanyakan pendapat saya? Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Vote selesai. Kit mengabaikan reaksi Duncan dan mengumumkan hasilnya dengan tenang. Dalam pertempuran ini, Amel bertarung dengan sangat indah. Kasino cabang keluarga Slanka akan dikendalikan oleh mereka dalam beberapa dekade mendatang. Amel tidak mengatakan apa-apa, dan berdiri. Begitu dia berdiri, yang lain segera mengikuti. Jelas mereka semua tahu bahwa dalam beberapa dekade mendatang, status Amel di cabang keluarga Slanka ini tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi. Dia adalah patriark berikutnya. Sekarang setelah masalah ini diselesaikan, silakan kembali dengan tenang, kata Amel dan keluar. Di depan pintu, Dawson yang mendapat berita itu, sedang duduk di kursi roda dan bergegas. Dia tidak menerima hasil ini, dan dia ingin membantahnya. Melihat Amel keluar, wajah Dawson muram. Amel, kamu membodohiku. Amel tersenyum tipis, menghampiri Dawson, melirik penampilannya yang menyedihkan, dan menggelengkan kepalanya penuh simpati. Tendangan Grey Z lebih ringan. Kamu, Dawson, aku tidak membodohi kamu, tapi kamu yang bodoh. Amel berkata dengan tidak sopan. Kamu tidak pernah memikirkannya, aku menempatkan orang-orangku di sisimu, dan kamu mudah dihasut. Ekspresi Dawson berubah. Kamu terlalu pelit, kamu baru saja memberi $1 juta, dan aku memberi 10 juta. Wajah Dawson semakin jelek, wajahnya memelah, dan napasnya menjadi cepat. Amel berjongkok, meletakkan telinganya di telinga Dawson, dan berbisik pelan. Aku tahu, kamu tidak pernah membenciku, tapi kamu membenci Grey Z. Sebelum melakukan sesuatu, apa kamu tidak tahu bagaimana memahami lawanmu?
dasar bodoh." Setelah berbicara, Amel tertawa mengejek dan pergi. Puff, Dawson tidak tahan, dia membuka mulutnya, darah muncrat dan pingsan lagi. Bab 1369. Aku ingin kamu mati. Amel mengabaikan Dawson. Dia pingsan karena amarah. Dibelai oleh amarah, dan dilumpuhkan oleh amarah. Itu semuanya pilihannya sendiri. Amel telah menghadapi lawan seperti itu selama beberapa tahun, yang menurutnya luar biasa. Setelah bertemu Grey-Z, dia tiba-tiba merasa bahwa lawan sebelumnya bukanlah tandingan. Dibandingkan dengan Grey-Z, mereka adalah sampah. Saya bahkan berbicara dengan sampah. Keluarga Slanka telah mengalami perubahan besar, dan kompensasi yang diminta Grey-Z semuanya dikompensasikan oleh garis keturunan Dawson. Pemungutan suara telah berlalu, maka Duncan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, wajahnya muram, dan wajahnya yang suram tampak bersinar dengan cahaya hitam. "Nak, ayah dan anak perempuanmu, kamu menggunakan metode yang sangat kejam untuk menekan kami. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu?" Dia membanting tinjunya ke atas meja dengan keras. Kompensasi yang diminta Grey-Z tidak ada artinya bagi seluruh keluarga Slanka, tetapi jika dia hanya sendirian bertanggung jawab untuk itu seperti mengupas kulit dan meminum darahnya. Secara khusus, Dawson juga cedera seperti ini, dan apakah dia bisa pulih di masa depan itu masih menjadi pertanyaan. Cabang keluarga Slanka di kasino, dalam beberapa dekade mendatang, akan dikendalikan oleh Lini Amel. Jadi apa gunanya dia membayar begitu banyak untuk memelihara Dawson selama ini? Pada akhirnya, dia bukan apa-apa. Tidak, aku tidak terima. Aku tidak akan berdamai. Duncan mengertakkan gigi dan meraung, matanya bersinar terang, dan jika ada yang melihatnya, mereka akan gemetar. "Aku ingin kamu mati." Dia mendengus, sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Pada waktu itu, cabang Overseas Syam, Jingo sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Setelah menerima perintah Grey-Z, mereka segera memulai pembangunan. Sebaliknya, beberapa proyek yang sempat macet dikerjakan dengan kecepatan lebih cepat. Pengusaha Sunrise di berbagai industri bekerja sama, membuat Syam tiba-tiba meledak menjadi kekuatan yang dahsyat. Ini mengejutkan semua orang di kasino. Terutama ketika Grey-Z menyapu lebih dari selusin blok di kota kasino dan mendatangi pintu keluarga Slanka untuk memulihkan kehilangan reputasinya, semakin jelas bahwa kebangkitan keluarga Syam tidak dapat dihentikan. Syam itu seperti mesin, begitu ia mulai bekerja ia memiliki kekuatan penuh. Saat ini, di depan pintu perusahaan, Amel berdiri di sana, dan banyak orang di area kantor tidak dapat menahan untuk tidak melihat ke sana dari waktu ke waktu. Wanita ini, wanita yang juga dikabarkan hamil anak Grey-Z belum lama ini, datang atas inisiatif sendiri ke Syam. Meskipun mereka semua tahu sekarang bahwa itu adalah rumor, masih ada orang yang akan berpikir, bagaimana Grey-Z mengabaikan wanita cantik seperti itu dan mengirimkannya ke pintu. Jika itu pria lain, dia pasti akan berlutut. Grey-Z keluar dari kantor dan menatap Amel. "Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Aku sedang mencarimu untuk makan malam." Amel memutar matanya dan bersenandung. "Terima kasih atas bantuanmu. Untuk apa aku membantumu?"
Karena kamu, tidak ada laki-laki dalam kota ini sekarang yang berani mengejarku. Amel berkata, bukankah aku pantas memberi hadiah untukmu makan? Grey Z tersenyum. Dia memberi isyarat, dan Jingo di belakangnya segera tahu bahwa Grey Z memiliki sesuatu untuk ditinggalkan. Ayo pergi. Grey Z tidak membawa siapapun, dia tahu bahwa jika dia membawa orang, Amel tidak akan pergi. Dia ingin tahu trik apa lagi yang ingin dimainkan wanita ini. Amel tidak banyak berpikir, dan memilih tempat yang sangat sepi kali ini. Itu di sebuah restoran yang dibuka oleh seorang pengusaha sunrise lokal.